Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Poker Top Channel, program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak episode yang ke-32. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-31 saja. Keluaran pasal 14 ayat 31, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang fenomenal di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana mukjizat yang besar luar biasa terjadi oleh karena Tuhan berbuat melalui tongkat yang ada di tangan Musa. Sehingga kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Tongkat Musa itu membelah laut Tebrau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang, dan laut itu akhirnya menjadi semacam dinding yang akan akhirnya mereka bisa lewat dari tengah-tengah laut itu. Dan kemudian yang terjadi juga kita bisa lihat bagaimana Tuhan juga menghancurkan, membinasakan seluruh tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel. Sehingga pembacaan kita tadi dikatakan orang Israel itu takut dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya ialah, sungguhkah engkau percaya? Atau sungguhkah mereka percaya? Inilah yang menjadi tema kita. Pertanyaan ini penting, saudara, karena ini bukanlah kali pertama Tuhan melakukan mukjizat. Tetapi kita bisa mengetahui, kita bisa melihat, kita bisa membaca berbagai respon yang tidak diharapkan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Mukjizat demi mukjizat terjadi di hadapan mereka supaya mereka bisa dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi pada akhirnya mereka tidak memberi respon dan sungguh tidak percaya kepada Tuhan dan utusannya, yaitu Musa. Kalau kita membaca misalnya, kita kembali dalam pasal yang ke-14, ayat-ayat yang terakhir, misalnya ayat yang ke-13 dan seterusnya, kita menemukan di sana ketika mereka berada pada satu kondisi yang terjepit, kondisi yang sungguh tidak ada harapan, sehingga kita lihat di sana mereka bukan percaya kepada Tuhan, tetapi mereka bersungut-sungut, kemudian mempersalahkan Musa dan sebagainya. Namun dalam pembacaan ini tadi kita bisa melihat, saudara, ketika dilihat oleh orang Israel itu. Sekali lagi pertanyaannya ialah, sungguhkah mereka percaya? Ya, bukankah ketika ada persoalan, ketika mereka mengalami krisis, ya, mereka justru memberikan respon yang berbeda sebagaimana yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, kapankah sesungguhnya kita harus percaya? Ini menjadi pertanyaan.
ketika kita menyaksikan mujizat, ya, apakah itu yang disebut dengan percaya atau iman? Mujizat itu berarti percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi banyak kendala, ketika ada krisis, ada banyak segala sesuatu yang tidak memungkinkan terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa percaya? Sehingga pertanyaan tadi, kapankah sesungguhnya kita harus percaya? Apa ketika setelah mukjizat itu terjadi di depan mata kita? Tentu kalau kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan iman dan percaya berdasarkan Alkitab, itu sesungguhnya sangat berbeda. Bukan ketika seseorang melihat segala sesuatu sebagai jalan keluar dalam persoalan hidupnya, kemudian baru dia percaya. Karena Alkitab katakan, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, dalam satu kondisi atau dalam satu proses, dalam satu kesulitan yang kita hadapi, pada saat itulah sesungguhnya kita harus percaya. Bukan sebagaimana yang kita baca tadi, ketika kita melihat jalan keluar, ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, ketika kita melihat mukjizat di depan mata kita, baru pada saat itu kita percaya. Saya mau katakan, ini bukan percaya yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh iman. Kalau kita percaya karena melihat, maka ini bukanlah istilah atau ini bukanlah prinsip iman menurut Alkitab. Kalau saudara perhatikan dalam pembacaan ini, saudara, kita bisa melihat banyak kisah yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Percaya bukan pada saat ketika kita melihat pertolongan Tuhan. Percaya bukan pada saat ketika Tuhan memberi jalan keluar. Percaya bukan pada saat ada kekuatan atau ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam proses, ketika kita menjalani segala sesuatu dalam kesulitan-kesulitan, pada saat yang sama kita percaya kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya arti kata percaya menurut Alkitab. Kalau kita mau coba istilahkan dengan bahasa asli Alkitab, ialah aman. Aman itu artinya iman. Kita aman pada saat situasi kita tidak aman. Ya, karena ada kata aman, karena kita aman, maka akan menjadi amin. Amin artinya sungguh-sungguh terjadi. Karena kita percaya. Artinya, satu proses yang masih terjadi. Bukan karena kita lihat mukjizat. Bukan karena kita lihat kesembuhan. Bukan karena kita mengalami berkat dan seterusnya. Maka pada saat itu kita percaya. Ada satu contoh yang bisa kita lihat. Misalnya saudara, ketika kita bercermin dari pengalaman saudara-saudara atau sahabat-sahabat dari Daniel dalam kitab Daniel. Misalnya kalau kita membaca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Ketika Daniel dan kawan-kawan diperhadapkan kepada satu pilihan. Menyembah patung Nebukadnezar atau menyembah berhala, ya, maka dia akan aman dalam pemikiran dunia pada waktu itu, atau mereka akan mati. Saudara, ini ya sesungguhnya yang bisa kita katakan percaya yang benar. Coba kita buka misalnya Daniel pasal 3. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Daniel pasal 3. Saya hanya akan baca dari ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu yang raja. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita lihat di sini ada satu komitmen yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu belum nampak. Tetapi sebagaimana definisi iman menurut Ibrani 11 ayat 1 tadi, dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan harapkan. Sehingga kalimat tetapi seandainya, ya, kalau kita memperhatikan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi iman itu bukan karena sesuatu yang kita alami sudah terjadi, ya. Sebagaimana yang dikatakan dalam teks pembacaan kita tadi, ketika bangsa Israel melihat. Namun kalau kita memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh bangsa Israel ini, baik yang sudah berlalu maupun nanti yang akan datang, sesungguhnya pertanyaan tadi bisa kita jawab, ya. Sungguhkah mereka percaya? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena kalau kita melihat, jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Yahweh yang mengutus Musa untuk membebaskan mereka, seharusnya mereka menunjukkan satu sikap, satu respon yang positif. Tetapi kalau kita melihat nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, yang selalu terjadi, ya, ialah sungut-sungut dan selalu ingin kembali ke Mesir. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara, bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya pengalaman saja. Iman itu bukanlah sifatnya fenomena saja, atau iman itu bukanlah hanya sebatas akal kita saja. Tetapi iman itu jauh melampaui dari segala sesuatu yang belum terjadi di dalam hidup kita. Dalam Perjanjian Baru ada satu kisah yang menarik yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Dalam peristiwa itu dijelaskan ketika pada satu waktu Yesus melayani, tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus, dan dia berkata kepada Yesus supaya Yesus segera, kalau bisa segera mungkin, datang ke rumahnya karena anaknya sakit pendarahan. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Permohonan Yairus, kepala rumah ibadat ini, tidak serta-merta diikuti oleh Yesus. Karena ada masa selah. Ketika ada masa selah pada waktu itu, ada seorang perempuan yang sudah belasan tahun mengalami satu penyakit pendarahan. Kemudian dia mencoba menjamah jubahnya Yesus. Dan Yesus katakan, ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi ada masa selah antara permohonan Yairus kepala rumah ibadat itu dengan peristiwa yang terjadi sesudah itu. Dan kita tahu kondisi anak Yairus kepala rumah ibadat itu ada dalam satu kondisi yang sangat kritis. Dan itu kemudian dibuktikan. Jelang beberapa saat lamanya, ya, orang-orang dari rumah Yairus kemudian datang, hamba-hamba Yairus kemudian datang untuk memberitahukan bahwa anaknya telah mati. Saudara perhatikan, ini fakta. Sehingga mereka katakan, tidak usah lagi untuk menyusahkan guru karena anakmu telah mati. Tetapi yang menarik dalam pembacaan ini, saudara, secara manusia, secara akal, pengalaman manusia, anak itu telah mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia mengatakan satu kalimat, jangan takut, percaya saja
dan anakmu akan selamat. Nah, saudara tahu, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar iman kita. Kalau kita hanya berfokus pada persoalan yang secara manusia, mungkin itu adalah pengalaman atau fakta yang terjadi, maka kita akan bisa kecewa. Seperti Yairus, kepala rumah ibadat ini. Tentu dia adalah seorang yang bergaul karib dengan hukum-hukum Tuhan. Dengan pola-pola ibadah yang selama ini dia juga bisa mengambil bagian dalam bagian itu. Tetapi perhatikan, iman tidak timbul dari semua aktivitas-aktivitas yang kelihatannya rohani. Iman tidak hanya timbul dari seluruh keadaan kita yang bisa kelihatannya kita terlibat dalam segala bentuk-bentuk pelayanan. Tapi iman itu timbul ketika kita memberi telinga kita dan hati kita kepada setiap perkataan Yesus. Atau dengan kata lain, ketika kita melandaskan hidup kita pada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada apa yang kita lihat di depan mata kita. Saudara, kita kembali kepada tema tadi. Sungguhkah mereka percaya? Memang sangat disayangkan. Karena mereka hanya kagum. Mereka hanya memberi penghargaan sesaat. Mereka hanya bisa menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu sesaat. Tetapi tidak didasarkan kepada iman mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini pertanyaan ini juga saudara menjadi pertanyaan bagi kita. Sungguhkah kita percaya? Bukankah mata kita atau bukankah pengalaman kita hari-hari ini berorientasi dengan semua kondisi, dengan semua masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang ada di depan mata kita? Dan saya tahu saudara, berapa banyak kita yang akhirnya kecewa ketika kita mencoba berorientasi kepada situasi dan kondisi kita. Sebagaimana bangsa Israel yang hanya berorientasi pada mujizat demi mujizat. Tapi mereka tidak percaya kepada sang pemberi dan sumber mujizat ini. Sama halnya dengan kita hari ini. Jangan hanya terfokus kepada persoalan, kepada masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya, pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Bahkan masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kalau kita hanya percaya kepada atau melihat masalah, tetapi kita tidak memandang kepada Yesus yang akan memberikan solusi kepada tiap persoalan hidup kita, maka kita akan sama dengan bangsa Israel. Ketika ada persoalan, yang ada adalah sungut-sungut. Ketika ada persoalan, yang ada adalah ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Ketika ada persoalan, yang ada adalah kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi mari kita belajar dari contoh Daniel. Mari kita belajar dari contoh Yairus, ya, kepala rumah ibadah itu, supaya kita sungguh-sungguh mengalami berkat dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan singkat pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.